Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Orange Miftahul Barokah. Di video kali ini kita akan membuat podcast ngobrol-ngobrol bersama dengan santri angkatan pertama. Oke, podcast kali ini temanya sangat luar biasa karena ini podcastnya kita pakai mic jadi berasa kayak konser ya nanti. Aduh bener. Nah, langsung ya kita perkenalan. Ini narasumbernya langsung kita panggilkan dari jauh-jauh, dari luar pulau, dari luar kota. Ini semuanya santri angkatan pertama Orange yang tahun ini alhamdulillah sudah lulus ya. Wey! Itu penonton yang di belakang tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Langsung coba dari yang paling sana yang pakai baju merah, pakai kaos merah, perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Dava Boyan Wahan, asal dari Bogor. Wey. Panggilannya? Panggilannya Wahan aja lah. Panggilannya Pohan aja lah. Ya nggak kerasa udah lulus. Sudah masuk tahunnya pengabdian. Wah. Mulai berjuang kembali. Ya nanti aja, perkenalan doang sebelahnya. Sebelahnya namanya? Oke, next nama saya Muhammad Noval. Panggilannya Noval Aza. Novel Azhar. Berasal dari Banjarmasin, Banjarmasin itu provinsi? Kalimantan Selatan. Oh, jauh banget. Iya, jauh Selanjutnya. banget dong. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra. Hah? Biasa dipanggil. Lihat ke sana itu kameranya. Oh iya di Nah. sana. Biasa dipanggil Rizky. Ya. Oh ya Dudu, ya dah. Asal dari? Asal dari Cianjur. Berarti kemarin kena gempa. Enggak, Oh, alhamdulillah. enggak. Ada yang kena Baik, gempa yang di belakang. Iya. Saya dong. Ini namanya Iya. siapa? Perkenalkan, nama saya Said Abdul Latif Al-Zamzami. Mana Oh. tepuk tangannya? Woi. Iya. Woi. Woi, Ini asal saya dari Lobang, yaitu Lobang Buaya, Jakarta Timur. Tempat Hmm. monumen ya guys ya. Dekat dah. Oke, panggilannya Said ya? Bisa dipanggil Said. Bukannya Said Deba ya? ganteng. Nah, ini namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Yahya Yasin Muhandis, biasa dipanggil Yahya. Hmm. Saya asal dari Cianjur. Ini kenapa? Oh, kok ketawa ini? Tenang. Tenang semuanya itu tuh. Itu yang baju merah, ayo. Shh, turun, tenang. Ya. GR, lanjut. Kan belum selesai. Udah, oke lanjut. Ini namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Al-Ghifari. Iya. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kota Masya Dumai. Allah, jauh banget. Panggilannya Habib Rizik? Enggak, belum. Oh belum, iya, siap. Belum jadi Habib. Iya. Masih Satu jadi saat. Rizik. Lanjut. Perkenalkan nama saya Aldi. Saya Nama jauh-jauh dari kota seberang. Wah. Enggak, dari Tuban, Jawa Timur. Woi, dari Jawa Timur. Nama panjang. Nama panjang Aldi aja lah. Aldi Ajal. Oke, kita udah kenalan. Oh iya, saya belum kenalan. Nama saya Lutfi ya, teman-teman. Udah itu aja ya. Nah, kita udah kenalan satu persatu. Dari sana namanya Pohan. Panggilnya Pohan apa Dava? Dua-duanya boleh. Kita panggil Pohan ya. Yang ini Naufal, yang ini Rizky, ini Rizik, yang ini Aldi, yang ini Yahya, yang ini Said. Oke, untuk teman coba. Kalian ini kan santri angkatan pertama di Orange kan. Jadi banyak banget cerita yang kalian alami dari awal Orange ini gedungnya cuma satu dan sekarang sudah berapa sekarang gedungnya? 4. Nambah 3, 4 apa 5? Ya, Ada 4. dan sekarang sudah bertambah. Coba ceritakan gimana dari awal kalian di sini waktu gedungnya baru satu, kegiatannya kayak gimana hingga sekarang. Coba diceritakan dari Pohan. Pohan, ini bukan Dava. Pohan. Iya, saya awal kesini baru satu gedung. Ya nggak kerasa udah 3 lah. Kalau menurut saya bukan dari 4 gedung, tapi Namun 5 lah 5. sama masjid ya. Oh iya bener. Kalau saya mah pas datang ke sini udah 3 gedung.
Oh, karena waktu itu telat. Telat, iya. Oh iya iya iya. Saya gelombang 5 soalnya bang. Gelombang 5 iya benar. Gelombang 5. Pas itu ada Pak Arif juga. Depan lagi ngontrol-ngontrol. Seru pokoknya. Oh iya. Oh berarti waktu itu nggak ikut yang waktu ibunya Said ngasih cemilan itu ya? Enggak. Oh enggak. Yang di atas yang foto gini saja ya? Iya, heeh. Enggak ikut saya. Enggak ikut, Belum, iya. masih di rumah. Oh, masih di rumah. Nah. Oke. Kloter 5 saya soalnya. Kloter 5. Oh, Iya. berarti waktu itu tuh berangkatnya ke sini tuh dibuat per kloter ya? Iya, buat ya. kloter ya. Yang paling awal kloter pertama siapa? Nah, siapa di sini? Masih ada enggak? Oh, enggak ada. Oh, Ilman. Ilman dong. Aslam bang. Oh, Aslam. Aslamnya enggak hadir. Oh ya ngomong-ngomong, kalian ini lulus ada berapa santri nih sampai lulus nih? Sampai lulus ada 20. Dulu waktu pertama 20. masuk ada berapa? 60. 60. Dari 60 tersisa 20. Berarti tereliminasi sebanyak 40. Banyak santri. banget ya. Berarti 20 ini angkatan yang paling oke ya. Iya, paling oke. Oke lah. Jadi Terus 60 yang 20. kloter kedua siapa? Kloter kedua. Oh, Pohan sama Yahya ya. Nah, sama Said itu masih 3 ya. Coba waktu datang waktu itu gedungnya kayak gimana? Kalau kesannya ya kelihatannya kayak sederhana gitu, kayak pondoknya kayak ini mah majunya lama. Majunya lama. Iya, karena depan. Iya. Enggak. Itu peningkatannya lama. Maju ini ada teknologi namanya mic. biar suaranya kedengeran. Iya. Iya, jangan lupa nyalain. Oh, udah. Oh, di Cianjur gak ada mic ya? Iya. Ada bang. Tenang. Terus. Waktu itu gedungnya baru berapa? Baru satu sih. Baru 1. Jadi pas Mic-nya deketin mic-nya. Pas datang tuh gedungnya udah yang kebetulan gedung pertama tuh udah jadi. Heeh. Nah, dan besoknya tuh Gedung kedua. angkatin itu kayu dapur. Kita bikin gedung sendiri kita. Oh iya. Terus. Ya dibikin Lego. Wih. Dibikin Lego. Coba Said waktu itu pas pertama kesini itu kesannya gimana? Ya, kesannya ya pasti seneng lah. Iyalah. Soalnya kan udah nyampe tujuan kan. Kalau nggak salah waktu itu Said masih kecil ya? Iya, Segini. masih kecil. Iya. Ya, seginilah. Iya. Sekarang udah gede, cepet banget ya nggak kerasa. Ya dulu tuh pokoknya ngelewatin danau, ngelewatin sungai lah. Masih banyak sawah ya. Iya bener masih sama. Sawah-sawah batu. Ada orai lagi. Orang itu Gede. apaan? Ular. Oh iya Oh bener. iya. Terus siapa lagi? Pohan ya angkatan kedua, kloter kedua waktu itu. Oh udah iya maaf. Rizik waktu itu kloter berapa? Oh Rizik itu kalau nggak salah waktu itu berangkat paling terakhir kalau nggak salah waktu itu. Kloter 6. Iya pokoknya waktu itu. Oh kloter 7 berarti paling terakhir ya. Iya dia mah. Oh iya kalau nggak salah waktu itu angkatan pertama udah naik kelas ya baru datang. Hah? Coba. Gimana? Waktu pas datang itu gedungnya ada berapa? Pas datang itu gedungnya baru 2, Baru 2. 2,5 lah. 2,5. Iya. Gedung yang ini belum selesai. Belum selesai ya ini. Ya. Oh iya ngomong ini kita lagi berada di ruangan mana ini? Ini kita berada di ruang studio. Oh, studio. Oke, nanti kamera di shoot ya. Yuk, semuanya Cret. tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Oke, kalau Aldi waktu itu berangkatnya kloter berapa? Kloter 4. Kloter 4. Waktu itu gimana? Keadaan pondok waktu itu masih kayak gimana? Saya benar-benar Wih, gimana kagetnya coba? kan di mana-mana pagarnya besi gitu ya. Terus ada selamat datang. Mati. Oke. Aldi, waktu itu Aldi datangnya kloter berapa? 4. Kloter 4 itu berarti 5 bang, 5. 5 ya? Iya 5. 5 waktu itu. Lah, lu. Tenang. Sweet. Jreng. Menang Aldi. Aldi kloter 5. Nah. Beda bang. Beda. Oh beda. Saya duluan. Oh iya tenang. Kloter 1 lah. Kloter 1 sih bang. Oh iya. Kloter 4. 4 kan. Nah waktu itu kayak gimana? Kan terus Itu waktu nyasar ekspresinya gimana? ya kaget kan. Kagetnya gimana? Coba dipraktekkan. Loh. Oh. Kok bisa sampai sini gitu. Oh iya. Terus. Kan orang kampung kan gitu. Orang kampung, orang rantau gitu. Iya.
Terus jauh-jauh dari Tuban sampai sini gitu. Jauh banget itu. Jauh Melintasi 2 provinsi. bisa jadi. Iya iya iya. Terus. Nah, terus udah nyampe sini. Mm-mm. Nah, itu baru ketemu tuh pintunya yang di tengah itu, Bang. Iya iya. Saya kaget, ini pondok atau tempat kuli Awas. bangunan. Soalnya kaget, Bang, ini gedungnya yang mana kata saya. Iya. Terus kan dianterin tuh sama supir katanya. Hmm. Ini mah pondok. Soalnya orang yang nganter saya tuh Cewek. cowok juga Oh, cowok. cowok. Ya, terus. Nah, kaget dia. Coba Kata, orangnya gimana kagetnya? Praktekin. kaget terus ya Praktekin kaget coba. saya. Gimana? Oh gitu. Ya enggak biasa Oh, enggak. aja. Terus gitu. terus. Nah, terus udah turun. Turun. Habis itu Nah, masuk. Mas belum. Oh belum. Terus. Kan itu ada Bang Adang tuh. Oh Bang iya. Adang. Bang Adang itu iya. Masih ada Bang Bang Adang. Adang itu salah satu pengurus di sini. Terus Terus. suruh nurunin barang, dicek, habis dicek Mm-mm. suruh mandi. Iya. Habis benar. mandi. Karena waktu kalian datang tuh tahun 2020 itu waktu zaman Covid. Ya, Covid betul. lagi merajalela. Jadi Iya. semua santri yang masuk itu harus mandi, disemprot hand sanitizer. Ya betul. Nah, terus. Habis itu kumpul lah sama Pak Arif, Mm, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. mm. Habis itu nah waktu itu awalnya saya nggak betah tuh, Bang. Nah, Kenapa tuh? gara-gara kan saya pertama kali mondok tuh. Kan Lo saya dulu MTS nggak mondok? kagak, saya mau pulang pergi. Oh iya. Terus. Nah, terus saya tahan. Setahun. Habis itu Tiba-tiba udah 3 tahun. iya udah 3 tahun gitu nggak terasa Oh, gitu. nggak kerasa. Masa sih nggak kerasa? Ya kerasa toh. Ya lumayan lah, Bang, lumayan. Iya. Oke. Coba dari cerita angkatan pertama ini dulu kan ceritanya kan waktu awal kalian datang tuh kan waktu itu katanya gedungnya baru 1, terus sekarang sudah menjadi 4 ya. Berarti apa sih kisah yang paling teringat sama kalian dari awal itu sih, dari awal kalian masuk sampai sekarang. Cerita yang paling terkesan, yang paling teringat itu apa? Coba dari Rizky coba. Nyangkul, bikin polybag, Ya, terus nggak bikin polybag didenda. jangan bilang dendanya. Terus. Wah, bikin polybag banyak seminggu tuh harus 100 kalau gak salah ya. Iya 100, seminggu 100. Terus yang enggak saya sangka tuh ngangkatin apa sih itu namanya? Lantai yang lebar teh. Keramik, Oh, keramik. lantai yang Keramik. lantai Keramik yang gua lebar. lebarnya lebih daripada badan saya, tapi Mas- saya bisa mengangkatnya. Masya Tanya Allah. berarti saya kuat ternyata Kuat, ya. iya benar-benar. Angkatnya dari dapur sampai ke masjid. Tidak disangka. Iya. Ternyata kuat ya saya Ternyata nih. Apa? Keramik bentuknya kotak. Kotak dong. Kayak Oh duduk. parah. Parah. Roasting. Roasting. Oke. Iya, gimana? Ini pihak Dufan nonton lagi. Guys, It's Dufan, Iya. Dufa Fauzan Fan. Coba kalau Nepal gimana? lanjut yang lain. Coba Nepal. Hal yang paling apa ya? Cik. Melekat di pikiran selama mondok di Oren itu apa? Paling melekat ya. Ah, Kebetulan saya datang ke sini tuh pada gelombang 3. gelombang 3. Jadi dihitung-hitung masih awal-awal lah, nggak Iya. terlalu terakhir ya enggak, terlambat ya enggak, Ah. pas-pasan lah. Yang nerima waktu itu siapa? Yang nerima tamu waktu itu Bang Jalu kalau nggak salah. Bang Jalu juga pengurus di sini. Iya, Bang juga Jalu itu yang di sana. Hai, hai Bang Jalu. Ngomong-ngomong balik nih gimana? Nggak tahu ini benar apa enggak. Gimana temennya nih? Temennya Bang Coba Jalu. Bang Jalu balik nggak? Iya katanya. Oh iya, iya. Lah kok geleng-geleng? Oh iya tuh mantuk-mantuk. Terus Terus ya, jadi angkatan yang pertama itu lumayan enak. Lumayan enak tuh kenapa? Karena Kenapa kita tuh? ngelihat angkatan gelombang yang terakhir itu dianggap adik kelas kita. Padahal seangkatan gitu loh.
Iya. Hebat gitu kita nih. Iya. Waktu itu Rizky ini, Duduk. aduh gimana, dikat. Ini coba disepakati voting bersama ini dipanggil Dudu apa Rizky? Rizky duduk aja. Rizky duduk. Nah, Rizky Rizky waktu itu ya. Rizky. Rizky tuh angkatan gelombang berapa? Gelombang 5 waktu itu. Saya kan angkatan 3 aja. Gelombang 3. Nah, jadi datang agak pertama. Waktu itu Rizky agak terlambat, jadi saya ngeliat dia datang teh. Wih, ini anak ini masih inilah, masih Polos. bocil ya, iya. Masih junior. Jadi kita nganggap tuh udah senior gitu Iya, nah, Pak. iya. Kita nganggap senior tuh waktunya, bukan Iya. masalah angkatannya gitu Iya, ya. bener. Waduh, ini sombong amat, datang bawa raket ya. Oke, kita lihatlah dia main gimana kan. Ternyata pas main raketnya bolong gitu ya. Malu kita kan. Oh, berarti dia nggak bisa main badminton? Nggak bisa sebenarnya, cuma bawa raket doang. Gimana sih? Iya. Saya yang bawa raket, saya yang nggak bawa raket malah Bisa. bisa mengalahkan. gitu loh. Iya, bukan membanding-bandingkan Iya. gitu loh, tapi menilai gitu ya. Iya. Itu fakta membuktikan. Setuju. Iya. Ya ini buat informasi. Jadi dulu waktu angkatan pertama datang itu kan waktu itu zaman COVID ya. COVID lagi panas-panasnya, lagi rame-ramenya. Benar, Jadi benar. karena waktu itu jumlahnya kan 65, bukan 60, 65. Malah 66. Waduh. 66, makanya kedatangan santri waktu itu kita bagi menjadi beberapa gelombang. Tiap gelombang itu ada 8 santri. Jadi biar nggak rame. Karena waktu itu kalau rame itu kita udah dianggap membuat kerumunan. Terus, Iya benar. nah, Di makanya- banned pemerintah. Di banned nanti. pemerintah. Bahaya. Iya bener. Makanya kita buat gelombang 1, 8 santri, gelombang 2, 8 santri, gelombang 3, gelombang 4. Kalau Nopal gelombang 3 ya? Gelombang 3. Gitu. Ya, terus habis itu setelah main badminton sama Rizky Du, ternyata Ternyata ya begitu. Saya awalnya mengamatin aja gitu Ah. loh, ngamatin. Habis itu main bareng oke lah gitu ya. Pas dicoba teh, aduh. ternyata masih cubu noob ya? Iya gitu loh. Alah. Dan suatu hari juga waktu itu ada waktu gelombang datang lagi. Kita Gelombang. nih menganggap gelombang terakhir junior itu karena antara gelombang 1 dan gelombang lain tuh ada jarak waktu yang cukup jauh gitu. Oh, iya. Jadi tuh bagi kita tuh, wah ini santri masih baru gitu loh. Jadi ada lah rasa gitu. Waktu itu ada gelombang Dayat tuh waktu itu gelombang berapa ya Dayat? Gelombang 4 nih, saya kameramen tuh kudu kenalan dulu di sini gitu loh. Ya gitu kan. Coba sini Dayat, sini ayo Dayat masuk kamera ayo, dulu ayo, lah. ayo. Ayo. Dia konten kreator yang lumayan mahir lah. Oke. Macak dhisik. Macak dhisik. Oh, masih pakai baju. Lah ngopo di-cut, Cek? Oh. Ding. Ah, ini dia Oke. kameramen kita. Yang itu nggak usah ikut. Mundur. Oke, Dayat mau sponsor nih. Oke, bagi kalian yang punya mobil silakan beli ini alat apa namanya? Ayo. Penyemprot eksterior mobil, bisa membersihkan mobil sampai ke akar-akarnya. Akar mobil. Oke, lanjut ya Dayat. Gelombang berapa? Insya Allah 4. Boleh, insyaallah. 4 ya. Jadi waktu itu setiap ada gelombang yang masuk, gelombang yang sebelumnya itu harus ikut hadir ke dalam kelas untuk menyaksikan gelombang yang baru datang. Nah, perkenalan lah untuk gelombang-gelombang yang baru. Waktu itu Dayat. Ya, Dayat gelombang 4. Yang gelombang 1, 2, 3 tuh nyaksikan gelombangnya si Dayat datang. Banyak waktu itu ya. Gelombangnya si Dayat. Ya, gelombangnya si Dayat. Iya. Nah, kalau mau diceritain ulang nanti kamu cosplay ya. Nah, si perkenalan Dayat tuh kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Hidayah. Ya Dayat, asal dari Tuban. Pas ditanya hobi, ya kan. Karena kita merasa senior ya, jadi kita mantekin aja. Kayak kakak kelas itu. Iya, kayak kakak kelas Iya. gitu. Oh, ini adik kelas ini gitu. Terus. Pas ditanyain hobi teh bernapas gitu. Kita yang ngeliatin ya, Kok garing? kok garing gitu loh, si junior ini gimana sih? Coba Apa ini? coba cosplay deh, cosplay. Yes, 1, 2. Perkenalkan nama saya Maduri Dayat. Saya berasal dari Tuban, Jawa Timur. Lihat kamera. Itu ada kameranya Oh di iya luar. benar. Kameranya itu nggak aktif tuh. Oh iya. Itu kalau di Tuban namanya ketu. Oh. Lanjut. Oh iya.
Langsung aja ke hobi saya yaitu bernafas ya. Krik krik. Ntar saya kasih ketawa sendiri. Ntar diedit dikasih ketawa ya itu. Iya benar. Agak bahaya. Berarti ya toh. Dari Tuban ya, berarti waktu itu masih medok banget ya. Oh iya loh, Walah. sangat. Saya hidup di Oren itu makan Iya makan. bener. Oh, iya kan Iya. hidup kan makan. Nggak- Iya bener ya garing ya. Iya kan garing kan. Udah saya keluar aja. Itu yang ngasih sound nanti Iya. siapa? Oke, kembali kepada tugasnya, silakan. Nah, lanjut ya, terima kasih untuk Ahmad Nur Hidayah. Ya, Nur Hidayat ya. pakai tak sukun. Pakai tak sukun. Oke. Terima kasih. Nah, jadi di antara kita nih juga waktu pertama kali datang tuh kita nggak nyadar. Kita tuh melihat foto-foto masa lalu kita gitu. Yang mana? Foto-foto kan kita selalu ada dokumentasi setiap kegiatan Oh ya. iya, benar, Nah, benar. jadi setiap kali kita ngelihat waktu itu tuh kita setiap bulan tuh ada pencukuran ya. Jadi jadi dulu rambut itu mempengaruhi usia kita. Iya, Waktu iya, itu rambut kita pendek, jadi kelihatan lebih muda gitu. Foto-foto masih ada, nanti ditayangin di situ ya. Editor, Jadi- editor. Editor ya, oke. Editornya ada Ah. juga. Nah, jadi itu kita pas lulus ini ya kita perlu evaluasi dengan cara apa? Dengan cara melihat foto-foto masa lalu tuh. Nah, jadi kita ngelihat foto-foto masa lalu tuh ya terharu lah karena kita ngerasain beberapa teman-teman kita, beberapa sahabat karib kita yang sudah keluar ya kan. Ya itu perlulah diingat karena Iya. mereka sempat menjadi kerabat Bagian. kita. Oke. Iya, Oke. Itu lagi nonton mereka. Hai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai. Subrek ya. Subrek. Salah satu teman saya namanya Dava Fauzan Pohan dari Citerep gang apa? Gang Mbe. Gang B, katanya. Oke, dulu tuh jujur, kita sebagai teman ini melihat perubahan sikap ya nggak? Iya benar. Perubahan sikap, perubahan mental ya, bukan mental negatif, positif ya. Dulu tuh Pohan itu pendiam. Iya, pendiam, diajak ngobrol teh aku sama sebenarnya saya juga ya kan. Namun ya karena seiring waktu dan seiring mengasah akhirnya terasah lah. Nah, gitu. Sehingga Pohan pun berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Akhirnya Pohan yang dulu pendiam ya kan. Sekarang Pohan udah bisa ngerosting. Ngerosting gitu loh. Iya benar. Tapi boleh ngerosting gak sih di channel ini? Boleh. Boleh ya. Boleh. Tapi kita bukan ngerosting, tapi kita membahas ke perkembangan Iya. sikapnya. Maksudnya dulu kan dia agak pendiam, ya Iya. pendiam kan, bukan pendiam, lebih ke tertutup sama teman-temannya gitu ya. Iya benar. Nah sekarang lebih terbuka. Dan itu sangat bermanfaat. Bermanfaat apa? Jadi si Pohan ini bisa lebih pede speaking di depan banyak orang gitu ya. Iya. Coba Pohan tes speaking Coba Pohan demo. Ya cerita berawal masuk sini. Ya. Alhamdulillah ada penaikan. Ada penaikan dari dulu sampai sekarang. Naik kelas. zaman jahiliyah Iya. sampai minazul mati ilan nur. Oke, itu salah satu contohnya. Dulu dia nggak berani kayak gitu loh. Iya. Dia beraninya cuman nih Said salah satunya juga termasuk perkembangannya terlihat. Oke ya, Said gimana perkembangannya? Perkembangbiakan. Alhamdulillah. Ini Pohan dulu ya. Saya dulu tuh ngelihat Pohan tuh. Iya, pokoknya dia kan dulu kan disuruh maju ya tuh satu-satu. Dia malah mundur. Iya, dia malah mundur. Maju juga. Oh, malah gurunya yang maju. Iya kan misalkan kita disuruh baca buku satu, misalkan habis itu coba ceritakan ke depan apa hikmahnya. Nah, semuanya pada Itu Pak Arif ya, Pak Arif. Iya. Terus. Iya kan. Semuanya dapat urutan. Nah, Iya. pas Pohan ini sampai berjam-jam tapi si Pohan majunya. Kenapa tuh? Karena Di malu depan, gitu ya. Assalamualaikum. Diem. Diem. Assalamualaikum lagi. Diem lagi. Nah, itu yang bikin. Nah, itu belum bisa itu kayaknya kalau dulu tuh. Nah, sekarang kan udah ada perkembangan gitu ya. Public speakingnya kurang.
Nah, Dulu sama sih. dulu publiknya sih Iya, kurang. karena kita kan dulu masih malu-malu gitu Iya, kan. malu. Karena sekarang itu udah nggak punya malu sekarang, Bang. Iya. Aduh gimana ya? Oke, mengenai kalian kan sekarang udah kalian kan berarti kan bisa melihat perkembangan teman-teman kalian masing-masing. Iya, betul. Coba kira-kira eh pas kalian ngelihat teman-teman kalian yang sekarang dengan yang dulu, perasaan kalian tuh kayak gimana gitu? Dengan Yahya. Ya kelihatannya beda aja gitu. Soalnya dulu rata-rata emang pada pendiam terus pada kaku. Terus ngomong juga pada jarang. Mungkin karena pertama kan dulu gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 kan satu kamar. Sisanya gelombang 4, gelombang 5 sampai gelombang 7 tuh kamarnya ada lagi kamar kedua. Jadi antara dua kamar itu jarang komunikasi langsung gitu. Jadi rada kaku. Iya, Mas semenjak ada pengurangan Jumlah santri. jumlah santri jadi kamar semua disatuin Iya, iya, iya. dan semuanya Akhirnya lebih akrab ya, iya, bersosialisasi benar, jadi benar. lebih akrab gitu. Iya, iya. Coba Rizik. Rizik ini kan dari Riau ya. Ya benar. Riau. Setelah di sini kan akhirnya ketemu sama teman-teman ya dari Cianjur, dari Banjarmasin, Benar, dari benar. Tuban, dari Jombang. Wah, Jombang. Jombang. Jombang masa hak eta? Ades. Ajis. Halo Ajis. Dari mana-mana. Nah, sebagai yang beda sendiri dibandingkan sebenarnya beda-beda ya. Maksudnya sebagai salah satu yang berasal dari luar daerah, gimana cara Rizik waktu itu beradaptasi dengan teman-temannya yang kebiasaannya berbeda? Gimana cara beradaptasinya waktu itu? Jadi pertama kali saya datang merantau itu nggak di Bogor, Iya, di Bandung kalau di nggak salah. Bandung Oh, pertama. kok tahu saya? Lah. Oh, jangan-jangan. Jangan. Iya, terus Iya. lanjut. Nah, jadi pertama kali saya merantau ke Bandung, itu pertama bahasanya udah beda. Bahasanya maksudnya apa tuh? Bahasa, Oh, bahasa. udah bahasa Sunda. Dan ngomongnya di sana ngomong Sunda juga. Iya, iya. Dan saya nggak ngerti, cuman iya aja. Akhirnya Iya, terus. akhirnya dengan kemampuan berkomunikasi jadinya bisa beradaptasi dengan bahasa Sunda. Oh, berarti waktu awal-awal merantau itu berarti kuper banget ya? Ya Cooper Oh banget. iya benar. Kuper, apa kuper tuh? Kurang perkumpulan, Oh iya, pergaul. kurang pergaulan. Iya. Iya. Nah itu sama lama-lama sering ngobrol sama orang Sunda jadi sedikit-sedikit ngerti bahasa Sunda. Oh, kalau Rizik itu dari Riau ya? Ya dari Riau. Kalau di Riau tuh ada pondok juga ya? Di Riau ada pondok. Oh, di sana kota di sana ya? Kalau di tempat saya kota. Kota. Riaunya daerah mana tuh? Riaunya daerah Kota Dumai. Oh, Dumai. Ya. Di sana lebih kota dari Bogor apa enggak? Lebih kota Bogor sih. Lebih kota Bogor. Ya, karena di sana banyak lahan yang kosong, Bang. Iya. Coba Aldi. Aldi kan sebagai warga Tuban. Iya. Nah, beberapa perbedaan kebiasaan di Tuban dengan di Bogor itu apa yang membuat Aldi kaget? Kayak misalkan, loh di Tuban kayak gini, kok di Bogor kayak gini, itu apa aja coba? Yang pertama bahasa Apa? kali ya, bahasa. Oh, ya tentu saja. Ya bahasa. Terus Ah, kebiasaan masyarakat. Sama- apa tuh? Misalkan. Ya kalau orang sini kan kayak lebih sokap gitu kalau ketemu orang. Oh, sokap. Ah. Kayak pohon sekarang tuh sokap tuh ya. Iya suka sokap Bang. Terus. Terus adat kali Bang ya, adat. Iya, maksudnya. Kalau di rumah saya tuh lebih kental ke NU ya. Kalau di sini kan Oh, enggak apa-apa, lanjut. ya kalau di sini kan beragam gitu ya. Iya, Ada beragam, ya. Muhammadiyah, Nasrani, Nasrani. Ups, keceplosan. Terus, oh iya maksudnya ini kalau di sana kan kayak cuma NU doang yang banyak. NU, Kalau ya, di sini lebih kental gitu. macam-macam ya. Iya macam-macam. Iya, saya juga gitu sebenarnya karena kita kan sama ya, satu Iya TN, sama. deket rumah kita ya. Saya dulu waktu pertama ke sini juga kaget, loh kok gini gitu. Ya, terus apa lagi? Terus faktor cuaca kali Bang. Faktor cuaca. Kalau di Kalau sana di Tuban tuh nggak ada matahari. ya ada. Tertutup. Cuma kalau di Bogor kan sering hujan gitu. Kalau di Ah. Tuban mah jarang gitu. Oh, Jarang. Panas mah kagak. kagak. Terang-terang. Itu mah Terus. lebih panas Bogor kalau menurut saya mah. Lebih panas. Bogor. Iya, terus. Terus apa ya? Oh aneh. Kalau sini kan orang-orang sekolah pada jalan kaki. Gitu. Kalau di sana Nggak ada yang jalan kaki. naik motor. Naik motor semua. Orang kaya. Iya. Tepuk tangan.
Ngebis. Gebis. Terus. Udah. Udah. Lanjut. Nah, jadi salah satu hal yang membuat berbeda tuh emang bahasa sih. Saya dulu kalau di Jombang kalau misalkan ke warung itu kan tinggal ngomong, "Lek tumbas, Lek." Kalau di sini kan bingung, "Aduh, apa ya tata cara membeli ke warung tuh ngomong apa ya?" Kan nggak ada di sini, nggak ada Pak Lek ya kayak gitu. Oh iya, siap. Oke, terus Rizky. Coba Rizky gimana dulu waktu mondok di sini cara mengakrabkan diri dengan teman-temannya itu kayak gimana? Ya dulu kan pas pertama kali saya datang emang ini pondok pertama yang saya tempatin. Saya kan emang pertama kali mondok. Oh, pertama kali mondok Iya, juga? pertama kali mondok. Datang tuh ke sini sedih. Sedih karena Iya, kangen orang tua. Iya, meninggalkan orang tua juga. Ini udah melek Dayat. Cepet. Iya, emang agak kecil sih. Ya, pisah gitu sama orang tua. Rasanya kayak gimana gitu. Ntar di Iya. pondok bakal dicekang atau gimana gitu ya. Negatif pokoknya mah. Itu saya beradaptasi kurang lebih seminggu kayaknya. Bisa ya, maksudnya bisa ngobrol-ngobrol langsung akrab kayak gitu. Cepet itu seminggu. Iya, Iya, terus, cepet. Emang saya kan tipenya mudah beradaptasi gitu sama lingkungan. Terus. Nah, terus apa lagi ya? Saya tuh selama seminggu itu sedih terus. Oh, Ya, nangis di kamar mandi. iya, nangis sih enggak sih, Enggak. cuman keluarin air mata dikit-dikit doang gitu. Jadi kayak Sama itu. sama aja, cuman enggak. Ya maksud saya nangis tuh kayak nangisnya enggak Oh, gitu, enggak, iya. kayak langsung merungu aja, diem sendiri gitu. Adit. Oh iya, Adit ya. Nangis di WC Adit. juga ya. 12 10 menit ya, 10 menit. Iya, Oh, 10 tulis menit. surat. Adit. Iya. Terus pas pertama kali saya datang nih ke sini, Heeh. saya disambut sama Bang Adang. Dulu kirain saya teh Bang Adang teh ini santri. Oh. Kan ditanya sama mama saya, "Ini dari mana?" katanya. "Saya mah dari Banten, Bu. Bantennya mana?" "Bayah." "Oh, Gening jauh," katanya. Ternyata Oh. jauh gitu kan, orang Sunda. Ya jauh, kirain saya mah santri, taunya pengurus juga. Bang Adang. Dulu kok ikut ketawa penonton. Terus. Nah, terus Udah. pas itu saya datang sini, saya juga agak susah Bang buat ngomong bahasa Indonesia. Karena di rumah itu kebiasaan pakai bahasa Ya, Sunda. di rumah kebiasaan pakai bahasa Sunda. Terus juga bahasa Sundanya halus gitu, enggak kasar kayak di sini. Di sini kan Bogor bahasa Sundanya kasar. Oh, bener. Iya, kasar banget asli. Iya. Kalau misalkan saya ngedenger juga ngobrol nih bapak-bapak ke saya kayak marahin saya, taunya mah enggak, biasa aja. Iya, bener. Beda gitu. Terus iya, Iya, maksudnya iya. ya Santai, perasaan santai. saya gitu. Tapi Iya. sekarang mah udah terbiasa. Iya. Terus susah juga Bang saya ngomong bahasa Indonesia Bang, asli. Kenapa tuh? Oh, berarti di sana itu kampung banget gitu ya? Enggak kamu banget sih, Oh, enggak maksudnya jadi jarang ngomong bahasa Indonesia Iya. pas datang. Iya, heeh. Iya, Jauh dari kampung kota sih. Iya, itu? enggak jauh Bang. Cianjurnya dari mana itu? Kecamatan Mande, Kampung Warung Danas. Oh. Iya, kampung. Nah, yang kampung. deket tuh silakan bisa mampir ke rumahnya Rizky. Iya. Ada warung di sana. Ada warung, ada kalau malam-malam ada nasi goreng juga kalau mau beli. Itu yang jualan nasi gorengnya orang Tegal Bang. Oh iya? Iya. Masya Allah. Jauh-jauh ke Cianjur jualan. Motornya jangan, enggak usah. Oke, terus Yahya dulu kan SMP-nya nggak mondok ya? Iya, Eh, ya emang SMP-nya dulu nggak mondok, SMP negeri. SMP negeri mana dulu? SMP Negeri 31 Kota Bekasi. SMP negeri 31 Kota Bekasi. Banyak banget sampai 31. Di Bekasi ada berapa SMP negeri? Berapa ya? Nggak tahu. Ada banyak. Coba Ada banyak. Yahya sebagai salah satu santri yang dulunya nggak mondok waktu SMP, gimana tips dan trik waktu pertama kali mondok biar betah? Ya kalau ya saya Sampai sekarang belum betahin. Ya soalnya emang saya pribadi dari awal sebelum Covid. SMPG udah ada keinginan mondok, cuma Oh. orang pas selama udah SMP negeri itu orang tua udah nyuruh SMP negeri, ya Ah. saya jalanin aja lah. Oh, berarti emang dari lulus SD kepengen mondok sebenarnya? Ya udah kepengen mondok. Kenapa tuh? Ya karena pertama pengen nerusin, kan SD-nya swasta ya. Heeh. Pengen nerusin hafalan Quran juga sih. Masya Allah. Terus. Ya, cuma pas selama di SMP Ah. gak ke murojaah semua hafalannya, jadi Oh, banyak yang hilang.
Iya 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 iya. Oh, berarti Jadi- waktu itu waktu SMP orang tua belum merestui untuk mondok. Iya. Iya, yang sabar ya. Ya, Terus terus pas itu udah lulus SMP, saya ada keinginan buat mondok kan. heeh. Cuma orang tua ngasih syaratnya ya cukup sulit lah. Itu milih ikut tur Jogja tapi nggak mondok, apa mondok tapi nggak ikut tur ke Jogja, nah gitu. Oh, waktu SMP ada tur Jogja waktu itu. Ya, cuma kebetulan itu orang tua ngasih syarat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ikut tur ke Jogja, nggak bolehin mondok. Cuma kalau misalnya mondok nggak boleh ikut tur Jogja. Ya udah Akhirnya? saya milih Nggak ya ikut tur. nggak ikut tur ke Jogja. Masya Allah mulia Tapi ikut sekali. mondok. Cuma di balik sisi positif. Tapi di balik sisi positifnya itu ada suatu berkah. Apa tuh? Jadi kan itu pas kelulusan kan Covid ya. Heeh, Kan harusnya habis lulus itu kan perpisahan ya. heeh. Nah, karena lagi Covid itu, jadi perpisahannya dibatalin, semua acara tur itu dibatalin. Oh. Jadi orang yang udah bayar harus rugi Oh, 500 benar benar benar. 500.000 lah. Iya iya, Masya Allah. Berarti Iya, nggak salah pilih waktu itu ya? Iya, Kalau- nggak salah iya, pilih. benar, benar. Masya Allah. Terus. ya kebetulan setelah itu kan saya sambil nyari pondok juga. Heeh. Saya nyari pondok itu sekitar baru 2 nemu tahun. tuh, ya dua kali ketemu. Yang satu di Cianjur. Cuma di Cianjur itu dengar-dengar ada kasus. Jadi saya nyari yang dekat dari rumah Bekasi. Di Cilengsi itu ada. Tapi jurusannya cuma akuntansi. Saya takutnya mikirin nanti jadi kasir Alfamart. Waduh. Terus. Nah, setelah itu Terus. lalu setelah itu ya orang tua saya ikhtiar lagi nyari di sosial media, di Ah. Facebook. Nah, kebetulan di Facebook tuh nemu di PPDB Pondok Pesantren Orange. Heeh. Dulu namanya masih SMK IT Cyber Global. Enggak, Go. dulu Orange Islamic Boarding School Oh, waktu iya. itu. Orange Islamic Boarding School. Iya. Iya. Cuma pas saya datang itu ngomongnya SMK IT Cyber Global Orange Helu, Islamic Boarding School. panjang amat. Dengarnya panjang dulu. Lantas, Lantas ya awalnya pas pertama kali datang sini kan ngomong dulu kayak ngomong sama orang tua itu apa? curhat. Bukan. Ya interview tapi Oh, ngomongnya pas di sini tuh sama orang tua dulu. heeh. Gimana kata orang tua mau masuk nggak? Ya saya ikut aja dah. Awalnya saya mau nolak kan. Tapi sungkan sama orang tua. Iya. Jadi Oh, terus. ya saya masuk aja pas udah daftar di sini, saya masuk pondok di sini. Ya ada awal rasa nggak betah, ya kita paksain aja. Ya saya paksain gitu. Karena emang dari awal juga saya punya keinginan mondok. Ya saya usahakan mondok dengan sebaik-baiknya, dengan keinginan niat yang Tulus tulus dan ikhlas. ya dan ikhlas. Oh, jadi intinya cara untuk mengatasi rasa nggak betah adalah dibetah-betahin. Iya. Oh iya tuh, itu tips dari Bang Yahya. Nah, coba sekarang dari adik Said yang sudah mondok dari kelas 1 SMP ya? Dari TK ya Iya. mondoknya? Enggak loh. saya dulu mondok dari lulus SD. Emang saya udah minat kan. Dulunya tuh gara-gara satu perempuan. Wah. Terus? Perempuan itu dia tuh pas ditanya, lulus ini pengen kemana? Lalu? Pengen mondok lah. Akhirnya? Lah, saya malu kalau enggak. Ya udah saya ikutan dah. Gini. Terus dia Ya, mondok. Lalu saya ikutan aja, bilang, Said kamu mau kemana kalau lulus? Saya mau mondok juga ya. Jadi kan biar barengan gitu. Taunya nggak bareng. Berarti Said kalau dihitung dari awal mondok sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Sudah kurang lebih 6 tahun. Oh 6 tahun. Iya. Itu anak SD udah lulus tuh? I- Anak SD udah lulus tuh 6 tahun tuh? Iya, Nah, udah lulus. Emangnya Nah. sekarang juga udah lulus. Iya. Lulus? Baru masuk? Iya. Iya dah, kelas 1. Ya masih SD 6 tahun. Iya. Sama saya juga 6 Yo. tahun. Oke. Nah, terus selama 6 tahun di mondok itu perkembangan apa yang dialami oleh Said? Menurut Said, apa yang Said rasakan selama mondok? Perkembangan apa yang Said rasakan itu? Maksudnya kalau tadi kan
kita melihat teman-teman kita, oh menurut saya Pohan itu dulu pendiam terus sekarang banyak bicara. Nah sekarang coba Said melihat Said yang dulu sebelum mondok sama sekarang setelah lulus tuh apa perbedaannya? Perbedaannya ya kita kalau misalkan kita mondok tuh kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Karena tiap hari tuh kegiatannya tuh nggak jauh dari misalkan baca Quran, sholat, zikir, itu tuh udah makanan sehari-hari kita lah. Iya, kenyang ya. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Iya betul. Iya guys ya. Salawat juga, Ya, iya. terus. Ya ini tips nggak betah dari saya sih ya. Kalau misalkan Kok tips gak betah? tips betah maksudnya. Iya iya. Kata Ustadz saya tuh ya Ustadz Didin ya Ustadz kita semua. Iya. Halo Ustaz Didi. Halo. Kalau misalkan kita nggak betah di pondok, misalkan kita nggak betah sehari nih, udah kita jalanin aja dulu sampai seminggu. Nah kalau udah seminggu masih nggak betah, kita jalanin nih sampai sebulan. Kalau udah sebulan nih masih nggak betah, jalanin sampai setahun. Nah abis itu jalanannya sampai lulus. Oh, Yang penting mah paksain aja lah. Oh, Allahumma paksakeun. paksakan Amin. mohon. Intinya kalau kita nggak betah dijalanin aja ya. Nanti lama-lama tiba-tiba Iya. udah lulus aja gitu ya. Tiba-tiba udah lulus. Iya, Emang itu- kalau pesantren itu nggak ada yang betahin, Iya. yang betah di hotel. Oke. Lo ada Iya. yang gratis? Di Oyo enak. Lo nggak boleh tah? Lo nggak bahaya tah ini? Oke. Nah tadi Oke. tips dari Ustadz Didin. Terima kasih Ustadz Didin tipsnya. Iya terima kasih. Ustadz Sangat Didi. bermanfaat sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz Didin ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman semua. Nah berikut tadi adalah cerita dari santri angkatan pertama di Orange. Berarti kita menyebutnya tuh angkatan perintis lah. Karena waktu itu kita dari pondok yang bukan apa-apa. Waktu itu masih baru banget memulai. Waktu itu masih belum ada belajar. Waktu itu nyangkul ini itu ya. Dan sampai 3 tahun kemudian ternyata banyak sekali perkembangan yang kita lalui bersama. Dan alhamdulillah sekarang ternyata udah lulus. Weh. Tidur. Bangun Jik. Jauh-jauh dari Riau ke sini cuma buat tidur. Kacau. Gak tidur mati. Lanjut. Nah, dan sampai mana tadi kan lupa. Penyangkul. Nah, dari angkatan pertama yang waktu Oh, itu belum pelajaran. ada pelajaran, kita masih membentuk ini itu, tata tertib ini itu dan banyak berubah dan alhamdulillah setelah 3 tahun sudah kita lalui dan ya ternyata bisa kita lalui dengan berhasil dan sekarang sudah kalian buktikan ya udah lulus. Wede. Nah, coba kata-kata mutiara dari kalian masing-masing. Yang kata-kata mutiara biar teman-teman yang di luar sana bisa mondok. Dari Aldi tuh. Ajakin teman-temannya yang belum mau mondok supaya mau mondok. Nah, dari Rizky. Bos. Ya serulah mondok sini. Banyak teman dari berbagai daerah. Dari Jawa, Kalimantan dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Ya. Buat yang belum mondok, segeralah mondok. Karena pergalauan pergaulan di luar sangat tidak aman. Bahaya untuk zaman sekarang. Ya. Jadi tempat yang paling terbaik itu adalah pondok. Soalnya bahaya eta mah tong lo disebutkeun. gak bahaya tah? Bahaya eta. Terus. Jadi pondok itu adalah tempat paling teraman, paling nyaman. Dan, emang nyaman? Enggak sih, gak ada yang nyaman pondok mah. Iya. Gak betah juga, saya masih gak betah sih sebenarnya. Ya pokoknya itu pesan buat anak teman-teman sekalian yang belum mondok segera mondok karena pergaulan di luar sangatlah bebas. Sangat bahaya juga. Jadi tempat terbaik adalah pondok. Oke. Lanjut. Ya kata-kata mutiara jadi ada hadis Nabi yang berbunyi al-waqtu athmanu minadz zahabi, Artinya? yaitu waktu itu lebih berharga daripada emas. Itu artinya kalau misalkan
waktu itu tidak bisa dibeli kan. Kalau misalkan emas berlimpah-limpah dan bisa dibeli. Iya bener. Maksudnya waktunya terus berjalan dan tidak bisa mundur. Kalau Udah. emas bisa dimaju Oh. mundurin. Keseringan main ke warnet nih. Iya, dan makanya itu kita harus memanfaatkan waktu kita kan. Kalau di pondok kan 3 tahun tuh kita pakai aja tuh waktu SMP kita, SMA buat di pondok kan, di pondok juga belajar kan. Iya, Ditambah belajar agama, belajar sosial, belajar semuanya dah pokoknya belajar lengkap. ini, belajar itu ya. Iya, makanya itu. Ya itu aja. Ya Buya Yahya. Oh gak bahaya ta? Untuk yang belum mondok, ya kata-kata motivasi saya, Cuaks. Nyonya. Terus. Masuk. jangan biarkan dirimu menyesal sebelum dirimu dirugikan. Ulang. Jangan biarkan dirimu menyesal jika hidupmu tidak ingin dirugikan, maka jika hidupmu ingin bermanfaat, jadikan ilmumu itu sebagai jalan untuk ke akhirat dan surga nanti. Sek ta. Intinya. Intinya jangan biarkan diri kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jadi sebaiknya selama kita hidup, kita hanya beribadah untuk pencipta dan tidak ada selainnya. Masuk. Ayo Rizik yang bangun tidur. Wes, Dari Udah saya ini untuk teman-teman yang ingin ngerantau. Ah. Jadi ngerantaulah dari halaman kampung kalian, kampung halaman, dan sukseslah dan jangan Alah. intinya jangan takut ngerantau. Memang Takutlah ngerantau hanya itu, sama Allah ya. ngerantau itu harus siap mati, Waduh, harus siap kelaparan, serem banget. harus siap sukses dengan keadaan yang susah. Itu malah takut ntar. Iya, terus. Bahwasanya yang menganggap ini motivasi, dia adalah orang yang mau berjuang. Masya Allah. Itu kan udah nyari di internet kan. Gak. Ini beda lagi. Oh beda lagi. Imam Syafi'i pernah berpesan, merantaulah karena orang yang berilmu dan beradab tidak akan berdiam diri di kampungnya. Waduh. Cuaks. Iya. Kenapa belum? Ya cepet. Baterai mau habis tuh. Saya menyarankan Anda segera ke pondok. Karena apa? Karena ketahuilah jika Bahwa? ada kalian sobat muslim jika masuk pondok di usia muda, kalian akan mempelajari hidup Anda lebih berarti. Karena apa? Karena di dalam jarak kejauhan dengan orang tua lah Anda berkesempatan untuk memikirkan bagaimana kerja keras orang tua dan memikirkan kasih sayang orang tua kepada kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan obrolan kita pada kali ini. Nah, ini tadi adalah cerita-cerita dari santri angkatan pertama di Orange. Banyak sekali cerita yang disampaikan ya, mulai dari zaman Orange masih begitu sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan baik dari para santri maupun pondoknya. Alhamdulillah sudah kita lalui selama 3 tahun dan ya telah selesai sudah perjalanan kalian di Orange dan tinggal sekarang masa pengabdian ya. Nah, selamat datang di dunia selanjutnya. Selamat bergabung bersama kita yang dewasa. Saatnya kita melangkah lebih jauh untuk memikirkan masa depan yang lebih matang. Oke. Untuk teman-teman semua, bagi yang mau mondok di Orange, jangan lupa untuk datang langsung ke Pondok Pesantren Orange Miftaul Barokah. Alamatnya di Jalan Negarsari nomor 165. Ya, ntar dikasih musik ya ini ya. Biar tidak gini. Nah, alamatnya di sini di bawah. Nah, tunjuk Pak. Sini. Nah, alamatnya di sini. Nah, Ya. Terus kali. parah.
Terus nomor HP-nya ada di sini. Ini nomor HP-nya. Gimana nomor HP? Ayo sini Nah, ini nih. nomor nih. HP-nya. Di post. Nah, nyanyi. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan bahasan yang semoga lebih bermanfaat. Amin. Jangan lupa lebih rileks. subscribe, like, dan apalagi ya template-template YouTube itulah. Subscribe, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.